Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak sekalian. Anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Anak-anak, pernah kalian berkunjung ke supermarket, mall, atau pusat perbelanjaan umum lainnya? Pada saat Anda berkunjung ke sana, mungkin kalian pernah tertarik pada objek tertentu. Para siswa wanita mungkin tertarik dengan aneka baju atau aneka tas yang dijual, yang dipajang di papan stand. Dan para siswa laki-laki bisa tertarik pada aneka sepeda gunung yang dipajang di stand pula. Nah, karena tertarik pada objek tertentu, kalian berhenti berjalan, melihat, mengamati aneka jenis barang yang dijual, mengamati model, corak, bahan dari barang-barang yang kalian amati tersebut. Nah, setelah mengadakan pengamatan secukupnya, kalian bisa menulis hasil pengamatan saudara itu dalam bentuk tag laporan hasil observasi. Agar kalian bisa menulis tag laporan hasil observasi dengan baik, kalian perlu mengerti struktur tag laporan hasil observasi. Nah, pada kali ini marilah kita pelajari bersama struktur tag laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita, 1. Kalian bisa menentukan struktur tag laporan hasil observasi dengan tepat. 2. Kalian bisa menentukan pokok-pokok isi tag laporan hasil observasi dengan benar. Nah, marilah semangat untuk belajar. Ikuti pembelajaran dengan baik kali ini. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran tentang struktur tag laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Setelah pembelajaran selesai, kalian dapat menentukan struktur tag laporan hasil observasi. 2. Kalian dapat menentukan pokok-pokok isi tag laporan hasil observasi dengan tepat. Nah, mari kita artikan struktur tag. Struktur itu bisa diartikan susunan, urutan. Kalau kita melihat orang, manusia, kita bisa mengatakan struktur manusia itu ada bagian yang disebut kepala. Berikutnya ada bagian yang disebut tubuh, dan ada bagian yang disebut kaki. Urutannya dari atas seperti itu. Teks itu bisa diartikan tulisan singkat. Jadi tulisan, wacana, atau bacaan, tetapi singkat. Pada konteks pembicaraan ini artinya seperti itu. Jadi struktur teks itu tulisan singkat yang ditulis dengan susunan atau urutan tertentu. Maka hari ini kita bicara struktur tag laporan hasil observasi. Akan kita pelajari bagaimana tag laporan hasil observasi itu disusun, ditulis dengan struktur seperti apa. Nah, sekarang laporan hasil observasi. Laporan itu diartikan segala sesuatu yang dilaporkan. Observasi itu pengamatan. Nah, orang mengobservasi atau mengamati berarti orang tersebut melihat dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan teliti. Jadi ada objek dilihat dengan sungguh-sungguh, diperhatikan dengan teliti, dengan saksama. Tidak sekadar melihat. Kalau melihat orang lewat, di kanan kiri ada pohon, dilihat sepintas, itu tidak mengamati artinya. Nah, laporan hasil observasi itu berarti naskah atau tulisan singkat mengenai sesuatu yang ditulis dengan melakukan pengamatan terhadap objek terlebih dahulu. Apa objeknya? Ya bergantung yang kita amati itu objeknya apa. Nah, ini diberikan contoh objek laporan hasil observasi. Ada 2 gambar yang bisa kalian lihat di situ. Gambar 1 ada pasar kumuh. Nah, yang tertuang di gambar itu bisa kalian amati dengan saksama. Ada bagian-bagian. Di gambar 2
Sama pasar, tapi pasar yang bersih dan sehat. Itu bisa dijadikan objek pengamatan. Bisa ditulis data-data yang diamati dan bisa dibuat laporan hasil observasinya. Berikut ada contoh objek yang lain. Ini ada gambar bunga. Kalau wanita biasanya suka bunga. Gambar 1 ada bunga bougainville, di gambar 2 ada bunga Nusa Indah. Kalau kita mengamati sebuah bunga, orang bisa mengamati bagian-bagian bunga itu. Ada bunga, ada daun, ada tangkai, ada pohonnya. Bisa diamati dengan seksama, dicatat hasilnya, dibuat laporan hasil observasinya. Nah, secara umum, objek yang bisa dijadikan dasar pembuatan laporan hasil observasi itu bisa benda hidup atau benda mati. Benda hidup bisa, benda mati bisa. Benda hidup bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa manusia. Benda mati ya semua benda mati bisa diamati dan dibuat laporan hasil observasinya. Nah, sekarang untuk mengetahui struktur teks laporan hasil observasi, kita identifikasi contoh laporan hasil observasi berikut. Untuk bisa mengetahui, kita ya baca laporan hasil observasi tersebut dengan teliti, dengan baik. Teks yang akan kita baca bersama ini ada 6 paragraf. Yang pada pembicaraan ini saya bagi dalam 3 bagian. Bagian 1 terdiri atas 2 paragraf. Nanti di bagian kedua ada 3 paragraf. Dan di akhir tulisan bagian ketiga ada 1 paragraf. Teks ini berjudul wayang. Artinya objek yang diamati oleh penulis teks ini adalah wayang. Mari kita lihat paragraf pertama. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan wayang boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Nah, paragraf 1 ini terdiri atas 3 kalimat. Kalau kita cermati, kalimat 1 adalah berupa kalimat definisi. Apa kalimat definisi itu? Ya kalimat yang mendefinisikan sesuatu. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu kalimat definisi. 2 kalimat berikutnya di paragraf 1 itu berupa kalimat penjelas. Itu berarti kalimat utama kalimat nomor 1, kalimat penjelas kalimat kedua dan kalimat ketiga. Begitu. Paragraf 2 sepintas kita baca. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Nah, kalau di paragraf pertama tadi, di awal paragraf disampaikan oleh penulis bahwa penyampaian definisi wayang, pada paragraf kedua dilanjutkan dengan pengklasifikasian, penggolongan, pengelompokan. Pengelompokan apa? Jenis wayang. Ada berapa jenis? Ada 3, yaitu wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Sekali lagi, ada 3 jenis wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Nah, 3 jenis ini nanti yang akan dilaporkan masing-masing di bagian kedua. Mari kita lihat di bagian kedua. Nah, yang berupa laporan isinya. Nih, di bagian kedua, di paragraf pertama, ini 1 paragraf utuh bicara tentang wayang kulit. Artinya, pada bagian ini melaporkan wayang kulit terlebih dahulu. Ini 1 paragraf. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak. Misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi beberapa atau menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah
pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan kapit. Nih, wayang kulit dibuat laporannya dalam sebuah paragraf, beberapa kalimat melaporkan jenis wayang kulit. Kita lihat di paragraf kedua, di bagian kedua ini nanti akan dibicarakan wayang wong. Wayang wong dilaporkan dalam satu paragraf berikutnya. Wayang wong yang dalam bahasa Jawa berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam. Tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Nih, satu paragraf berikutnya setelah wayang kulit tadi bicara tentang wayang wong dalam satu paragraf. Paragraf berikutnya di bagian kedua, yang paragraf ketiga di bagian kedua ini satu paragraf yang berbicara tentang wayang golek. Nih, kita baca, kita lihat, simak. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut pertama kali dikenalkan di Kudus. Nah, jadi anak-anak, kalau tadi jenis wayang itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu wayang wong, yang pertama wayang kulit, yang kedua wayang wong, dan yang ketiga wayang golek. Nanti tiap-tiap jenis wayang itu dilaporkan masing-masing minimal dalam satu paragraf sebagai isi di laporan hasil observasi tadi. Nah, sekarang di bagian terakhir teks, mengakhiri teks laporan hasil observasi, orang menyampaikan manfaat dari objek tersebut. Manfaat dari wayang tersebut pada konteks ini. Kita lihat apakah betul orang menuliskan manfaat dari objek. Nah, kita simak bersama. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan. Antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, satu kalimat pertama ini menyampaikan manfaat dari wayang. Apa manfaatnya? Oh, sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, kalimat kedua sampai kalimat terakhir di paragraf ini itu sifatnya menjelaskan dari manfaat wayang tersebut. Kita simak. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan, seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Nah, anak-anak, kita tegaskan sekali lagi, di akhir tulisan teks laporan hasil observasi, penulis menyampaikan manfaat, mendeskripsikan manfaat dari objek. Pada konteks teks laporan hasil observasi yang kita baca ini adalah menyampaikan manfaat wayang sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Kesimpulannya anak-anak, apa struktur teks laporan hasil observasi itu? Oh, 1. Di bagian awal, penulis menyampaikan pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum itu bisa menyampaikan definisi objek dan hal-hal lain yang bersifat umum atas objek. Terus kemudian bisa diikuti klasifikasi atas objek. Tadi klasifikasi wayang dalam 3 jenis. Wayang kulit, wayang wong,
dan wayang golek. Itu mengklasifikasikan. Nah, setelah di bagian 1 awal tulisan disampaikan pernyataan umum atau klasifikasi, di bagian kedua sebagai isi laporan, penulis menyampaikan deskripsi bagian. Apa isi deskripsi bagian? Ya tadi, penjelasan laporan atas klasifikasi tadi. Wayang kulit, wayang wong, wayang golek, itu bagian-bagiannya, jenis-jenisnya masing-masing dilaporkan. Buat misalnya masing-masing dalam satu paragraf seperti tadi. Terus di bagian akhir tulisan, di bagian ketiga disampaikan deskripsi manfaat. Manfaat atas objek. Kalau pada konteks contoh yang kita bicarakan ini adalah wayang, berarti manfaat atas wayang tersebut. Yang tadi diantaranya adalah sebagai media pendidikan, informasi, dan media hiburan. Penjelasan tambahan di pembelajaran ini adalah sebagai berikut, supaya kita lebih paham atas teks yang kita baca. Sebuah paragraf itu disusun atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Setiap paragraf itu umumnya punya kalimat utama. Kalimat yang mengandung gagasan utama. Nah, apa gagasan utama? Gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Supaya keduanya dipahami lebih baik, lebih paham, mari kita lihat contoh paragraf berikut. Orang Kanekes atau orang Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat subetnis Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Nah, anak-anak, kalimat pertama ini adalah kalimat utama paragraf tersebut. Tadi dinyatakan kalimat utama itu kalimat yang mengandung gagasan utama. Apa gagasan utama yang terungkap di kalimat utama kalimat nomor 1 ini? Oh, kalimat nomor 1 itu bicara tentang orang Baduy. Jadi gagasan utama di paragraf ini adalah orang Baduy yang terungkap di kalimat nomor 1, di kalimat utama. Prinsipnya kalimat nomor 1 itu bicara tentang orang Baduy. Jadi gagasan utamanya orang Baduy, kalimat utamanya di kalimat nomor 1. Tidak ditambah, tidak dikurang. Tulis saja lengkap seperti kalimat nomor 1, itu kalimat utamanya. Sehingga kalimat nomor 2 dan ketiga itu adalah kalimat penjelas. Kita cek apakah menjelaskan tidak. Masyarakat suku Baduy di Banten termasuk. Nah, ini menjelaskan yang disampaikan di kalimat nomor 1 tadi. Masyarakat suku Baduy di Banten termasuk salah satu suku yang menerapkan isolasi dari dunia luar. Itulah salah satu keunikan suku Baduy. Sehingga wajar mereka sangat menjaga betul pikukuh atau ajaran mereka, entah berupa kepercayaan atau kebudayaan. Jadi anak-anak, pada contoh paragraf ini, gagasan utamanya orang Baduy, kalimat utamanya adalah kalimat nomor 1, tulis lengkap seperti itu tanpa ditambah, tanpa dikurang. Nah, anak-anak, mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, saya berikan tugas. Apa tugasnya? Baca sekali lagi teks laporan hasil observasi berjudul wayang di atas. Kemudian tulis kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf. Kalau tadi teks itu disusun atas 6 paragraf, berarti Anda menuliskan 6 kalimat utama yang mewakili masing-masing paragraf dan 6 gagasan utama tiap-tiap paragraf tersebut. Nah, untuk mengerjakannya, coba Anda bisa mengerjakan kira-kira seperti di tabel seperti itu. Ini tentang kalimat utama. Jadi paragraf 1 kalimat utamanya apa, paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6 masing-masing kalimat utamanya apa ditulis. Dalam kalimat utama terkandung gagasan utama. Maka tugas yang kedua, apa gagasan utama dari tiap-tiap paragraf penyusun teks tersebut? Tulis pula. Yang jelas, penuangan gagasan utama itu pasti lebih singkat dari kalimat utama. Biasanya berupa frasa atau kelompok kata yang mewakili isi kalimat utama tersebut dan secara umum mewakili isi paragraf tersebut. Terima kasih, demikian pembelajaran kita kali ini. Tugasnya dikerjakan dengan baik. Jika ada hal yang kurang atau kurang jelas, kalian bisa bertanya ke Bapak, bisa melalui WA atau apa, disampaikan, ditanyakan, nanti akan kita jawab
supaya kalian punya pemahaman yang lebih baik. Terima kasih. Selamat belajar yang lain. Anak-anak, kalian telah belajar bersama tentang struktur teks laporan hasil observasi. Setelah kita mengikuti pembelajaran bersama, ternyata dapat kita sampaikan bahwa teks laporan hasil observasi disusun atas struktur 1. Pada bagian awal kita menuliskan pernyataan umum atau klasifikasi. Setelah itu pada bagian tengah kita menuliskan deskripsi bagian. Jadi bagian-bagian atas objek yang akan kita tulis. Selanjutnya di bagian akhir teks kita menuliskan deskripsi manfaat, yaitu manfaat dari objek yang kita amati. Nah, struktur tersebut hendaknya Anda terapkan jika suatu saat Anda diminta untuk menulis teks laporan hasil observasi. Bapak yakin kalian bisa menulis dengan baik. Terapkan struktur tersebut, tumbuhkan sikap berani menulis. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Pesan Bapak, tetap semangat belajar, jaga kesehatan dengan baik, dan tidak kalah penting adalah turuti nasihat Bapak Ibu di rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.